Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Mafirawan dengan NIM 21SA 3016. Ya, di sini saya mengambil analisis kasus korupsi yaitu PT Timah TPK dengan kerugian estimasi yaitu 271 triliun. Oke, nah untuk kronologi kasusnya, yang pertama itu pada 2015 sampai dengan 2022 diduga terjadi praktik pengelolaan atau tata niaga timah ilegal di wilayah IUP milik PT Timah, termasuk penambangan di luar IUP dan di luar kawasan resmi, serta penyelundupan biji timah ilegal. Kemudian pada Mei 2016 ke atas, berdasarkan analisis forensik lingkungan dan citra satelit, ditemukan area tambang ilegal yang terus meluas. Atau luas area tambang itu mencapai 170.000 hektar dan 81.000 hektar diantaranya berada di luar IUP atau ilegal. Kemudian pada 19 Februari 2024 dalam jumpa pers, ahli lingkungan dari IPB University yaitu Bambang Hero Saharjo menyampaikan estimasi kerugian akibat kerusakan lingkungan mencapai 271 triliun. Itu hanya estimasi. Kemudian pada 2024 setelah penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, penggeledahan, penyitaan, identifikasi perusahaan dan individu terkait, indikasi korupsi dan pencucian uang. Kemudian pada 2 Januari 2025, Kejagung menetapkan 5 perusahaan pengolahan atau smelter sebagai tersangka korporasi. Nah, pada 2024 sampai dengan 2025, kasus terus bergulir dengan tuduhan korupsi atau tata niaga ilegal plus kerusakan lingkungan dan kerugian negara besar. Kemudian modusnya seperti ini, yaitu penambangan ilegal, membuka tambang di luar area IUP resmi PT Timah, termasuk di kawasan hutan dan di luar kawasan izin, itu tanpa izin resmi. Kemudian yang kedua, pemanfaatan jaringan smelter atau mitra biji hasil timbang ilegal dilegitimasi melalui mitra pengolahan smelter. Ya, beberapa perusahaan sekarang ditetapkan tersangka sehingga hasil timah bisa masuk sistem resmi gitu. Kemudian skemanya yaitu menyewa alat ya untuk menyamarkan aliran biji ilegal sebagai hasil tambang resmi, dilakukan penyewaan alat processing atau pemurnian timah ke mitra yang mengaburkan hasil biji timah. Kemudian overpayment dan pembayaran ilegal. Ada klaim bahwa pembayaran biji timah ilegal ke mitra serta kelebihan pembayaran smelter dilakukan yang merugikan keuangan PT Timah atau negara. Kemudian penyamaran dampak lingkungan yaitu eksploitasi ilegal besar-besaran tanpa rehabilitasi atau izin lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan ekologis dan aset lingkungan yang kemudian dikalkulasikan sebagai kerugian lingkungan atau negara. Selanjutnya itu penanganan hukum, dakwaan dan sita aset. Nah, tersangka korporasi pada 2 Januari 2025, Kejagung menetapkan 5 perusahaan pengolahan atau smelter sebagai tersangka, yaitu diantaranya adalah PT Refinet Bangka, PT Stanindo Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa dan JW Venus Perkasa. Tersangka individu, beberapa mantan eksekutif atau direksi PT Timah dan pihak mitra juga diinvestigasi, misalnya ex-direksi, direktur keuangan dan sebagainya. Kemudian dakwaan, kasus ini ditangani sebagai dugaan korupsi atau penyalahgunaan tata niaga komoditas plus kerugian negara dengan memasukkan kerugian lingkungan sebagai bagian dari aset negara yang rusak atau hilang. Kemudian sita dan penyitaan aset untuk mengamankan bukti dan potensi restitusi, aparat menyita aset, dokumen, hasil olahan, infrastruktur terkait, meskipun detail aset dan nilai penyitaan kadang jauh lebih kecil dari total estimasi kerugian. Kemudian ada tuntutan pertanggungjawaban korporasi. Pihak pengadilan dan kejaksaan menyatakan bahwa korporasi terkait akan dituntut membayar kerugian negara termasuk kerusakan lingkungan sesuai hasil audit dan perhitungan. Kemudian hasil sidang pada 13 Februari 2025, hukuman terdakwa Harvey Moise diperberat oleh Pengadilan Tinggi
menjadi 20 tahun penjara plus denda 1 miliar plus pengembalian 420 miliar. Majelis hakim menyatakan bahwa tindakannya menyebabkan kerugian negara, termasuk dampak lingkungan dan perekonomian yang besar. Dalam vonis itu, pengadilan menyebut total kerugian negara dalam perkara tema ini mencapai sekitar 300 triliun. Meski demikian, tidak semua aspek hasil sidang tersedia di publik. Banyak detail seperti amar putusan lengkap, peran tiap terdakwa, lampiran audit, nilai restitusi, pasal dakwaan, dan dokumen pengambilan aset sering tidak dipublikasi secara terbuka. Laporan media menyatakan bahwa tujuan uang pengganti lingkungan atau kerusakan lingkungan sering hanya belasan triliun, jauh di bawah estimasi 271 triliun. Ini menunjukkan tantangan pembuktian di pengadilan. Kemudian untuk persoalan hukum, sebagian ahli hukum menyoroti bahwa membuktikan kerugian lingkungan sebagai kerugian keuangan negara tidak sederhana. Perhitungan metode valuasi dan konversi nilai ekosistem ke nilai moneter harus diulas secara transparan gitu. Kemudian pelajaran yang bisa diambil nih, yang pertama pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam industri ekstraktif, itu dengan izin pertambangan, pelaporan produksi, ekspor, audit lingkungan, dan monitoring sementara harus terbuka dan diawasi publik. Kemudian perlu audit independen dan penilaian lingkungan sebelum memberikan izin pertambangan. Kemudian pentingnya penegakan hukum konsisten dan adil terhadap korporasi dan individu, termasuk pemulihan aset dan tanggung jawab lingkungan. Bukan hanya penjara, tapi juga reparasi kerusakan. Kemudian kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap nilai lingkungan dan aset alam. Kerugian lingkungan bukan hanya soal uang, tapi hilangnya ekosistem, keanekaragaman dan potensi kampanye bagi masyarakat lokal. Kemudian dorongan untuk reformasi tata kelola sumber daya alam, dengan regulasi tambang, izin pemantauan, pelibatan masyarakat lokal, dan transparansi data supaya eksploitasi sumber daya tak merusak alam dan merugikan negara. Kemudian kesimpulan utama kasus korupsi dan tata niaga PT Timah menunjukkan bahwa eksploitasi tambang tanpa transparansi dan kontrol bisa menyebabkan kerugian negara dan lingkungan sangat besar. Estimasi mencapai ratusan triliun rupiah, namun angka besar itu masih berupa estimasi dan klaim. Pembuktian restitusi dan rehabilitasi menghadapi tantangan besar. Kemudian rekomendasi yaitu pemerintah harus memperkuat regulasi izin dan pengawasan tambang, termasuk audit lingkungan dan transparansi data tambang. Kemudian penegakan hukum harus menyertakan transparansi lingkungan, bukan hanya sekedar hukum pidana. Itu aset dan tanggung jawab perusahaan atau tetap perlu dibolehkan. Kemudian publik dan masyarakat sipil harus memantau dan menuntut transparansi gitu. Kemudian industri tambang dan pertambangan harus menerapkan praktik berkelanjutan, sustainable mining, rehabilitasi, dan keterlibatan masyarakat lokal untuk mengurangi dampak. Baik, sekian, terima kasih dari analisis yang video saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.